Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Barakah dan jajarannya, yang kita hormati alim ulama jadi pandai sungguh benar dalam negeri, yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Barakah dan jajarannya, yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik kami yang kami banggakan, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah bangunkan kita tadi paginya sehingga kita bisa melaksanakan makan sahur dan semua aktivitas kita, termasuk hari ini kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid kita ini dalam rangka dan lain bukan adalah melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan pada hari ini juga kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah sholat kita termasuk ibadah puasa, termasuk sedekah dan sebagainya, semoga dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita meraih ridhonya hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini yang kita bahas adalah urgensi dan keutamaan bulan Ramadan. Kira-kira perlu saudara dibahas itu sebelum itu kita tahu. Alacok lagi malam itu saya bahas. Itu nanti yang lain Pak Ibu supaya udah coba. Judulnya adalah hidup lapang dengan tidak sombong. Hidup lapang dengan tidak sombong. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, kalau misalnya Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Sa'i wal Ibad itu menjelaskan bahwa sombong itu adalah menganggap dirinya mulia dan menganggap orang lain hina. Itu disebut dengan sombong. Orang itu sombong karena punya kelebihan, karena hartanya lebih banyak, karena jabatannya lebih tinggi, rupanya lebih bagus. Kemudian atas dasar itulah dia merendahkan orang lain. Sehingga sombong ini diberikan pengertian yang ulama secara umum adalah merendahkan orang lain, tidak menerima kebenaran dan selalu membangga-banggakan diri. Itu disebut dengan sombong. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, untuk hidup ini agar terhindar atau kita berlapang dada atau hidup ini bisa plontan untuk menghindari rasa sombong ini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri, dalam artian bahwa tidak ada yang kita sombongkan di atas dunia, karena apa yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah. Misalnya, ketika kita lahir dulu Bapak Ibu Saudara, tidak ada kita membawa beras, tidak ada membawa makanan. Di mana rasa itu dapat diawa di dunia. Kita ketika lahir dulu tidak seperti kura-kura atau keong, lahir langsung ada rumahnya. Di mana rumah dapat diawa di dunia. Kita ketika lahir tidak ada langsung berpangkat, jadi polisi kah, jadi TNI kah, jadi guru. Tidak. Di mana kita dapatkan? Di dunia dengan ikhtiar, doa dan sebagainya.
Begitu juga dengan banyak hal Ibu Saudara, tidak ada yang yang kita bawa ketika lahir. Sehingga guru kita memberikan penjelasan yang menjadi rezeki kita, apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, kemudian apa yang telah kita pakai dan kita infakkan, itulah rezeki kita. Sementara yang masih tersisa, makanan yang masih tersisa, minuman yang masih tersisa, harta yang masih tersisa, pakaian yang belum kita pakai, rumah istana yang kita bangun, itu belum tentu rezeki kita. Apalagi harta kita yang banyak itu Ibu Saudara, itu tidak ada jaminan untuk awak. Kadang-kadang awak timbun harta banyak, dari pagi sampai sanjung, kadang-kadang tak tahu waktu. Seharusnya sholat berjamaah, tak sempat berjamaah. Kenapa? Sibuk menimbun harta. Bakar raja, bakure untuk kehidupan kita, untuk biaya pendidikan, untuk memberikan kehidupan keberlangsungan keluarga kita. Sibuk kita mencari harta. Tapi kadang-kadang mencari harta ini Ibu Saudara tidak dilarang. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika kita mencari harta, kita ini lupa menafkahkan sebagian dari harta kita. Sehingga kalau kita mengandalkan anak kita yang berinfak untuk diri kita, kadang-kadang mohon maaf Ibu ya, ketika kita telah meninggal dunia, sebagian anak itu bukan sibuk menginfakkan, mensedekahkan harta kita nantinya, tetapi malah dibagi-bagi. Ada yang merantam, ada yang baca, bahkan ada yang terjadi pembunuhan gara-gara warisan. Ini bahaya Ibu Saudara. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi yang pertama, caranya hidup ini lapang, dengan tidak sombong itu adalah meningkatkan kesadaran diri agar kita ini tidak sombong. Yang kedua adalah Ibu Saudara, bagaimana caranya hidup kita plong tanpa sombong ini adalah dengan cara meyakini kepada akhirat, bahwa orang-orang yang sombong ini Bapak Ibu Saudara nanti di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti orang yang sombong ini, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Jadi kalau masih ada sifat sombong kita, walaupun sebesar biji sawi, kita nggak masuk surga. Jadi jangan kita menyangka Ibu Saudara dengan puasa yang rajin, dengan sholat yang rajin itu bagus, tetapi tidak cukup dengan itu. Jadi kalau misalnya ibadah rajin kita sombong, surga bukan milik kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada iblis dalam surah Al-A'raf ayat 12. Apa yang menyebabkanmu, yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Iblis itu menjawab, apa katanya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya Adam. Kemudian khalaqtani minan nar, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang awak merasu ibadah awak paling banyak dibandingkan yo kawan, sehingga awak merasu awak yang berhak masuk surga. Awak merasu infak awak paling banyak, awak merasu sedekah awak paling banyak. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain, karena ini nanti adalah berpotensi untuk sombong. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita hidup plong tanpa sombong ini adalah menumbuhkan sifat tawadu. Ya, menumbuhkan sifat tawadu. Tawadu ini kan bahasa Arab, kalau bahasa kitanya adalah rendah hati. Di dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah juga gambarkan bagaimana hamba Allah yang tawadu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu apabila dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh, orang-orang jahil memanggil mereka, merendahkan mereka, qalu salama, mereka tetap mengucapkan keselamatan. Jadi nyohina orang, nyorandahkan di orang, dicaci orang, nan balehnya ndak caci. Babedanya kita Bapak Ibu Saudara, kalau cie caci orang, dua caci awak. Ko indak kasamo, kalau indak kabalebi minimal samo. Nyo pacaran awak di orang, awak pacaran lo orang. Nyo hino awak di orang, nyo hino lo orang tu di awak. Maka jadilah seperti pohon mangga, walaupun dilempar oleh orang dengan batu, dilempar dengan kayu, tetapi mangga tidak membalas dengan batu dan kayu apa yang diberikan oleh mangga, buahnya. Orang beriman, orang yang rendah hati, walaupun orang lain mencaci, orang lain menghina dan sebagainya, dia tetap mendoakan agar orang yang menghina itu bertaubat, menyadari akan kesalahannya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang sombong tadi Bapak Ibu Saudara, akan ada beberapa hal yang terjadi dan dampak negatif terhadapnya. Yang pertama adalah akan jauh dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang sombong Bapak Ibu Saudara, dan itu juga terjadi kepada iblis karena dia sombong dan dia jauh tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hindarilah sifat sombong. Yang kedua adalah apa dampaknya orang yang sombong ini akan tidak mendapat hidayah. Karena orang sombong ini kan salah satunya cirinya kan dia tidak menerima kebenaran. Kalau di istilah botol Bapak Ibu Saudara, botol ko lapan muah. Tidak menerima masukan walaupun salah, tapi awak merasa tidak bersalah, tidak menerima kritikan. Sehingga orang kita mengatakan begini, kalau bodoh namuh di tujuan, kalau tidak tahu namuh di tujuan, kalau jadi tolong menunjuan. Kan seharusnya seperti itu. Kalau tidak tahu awak beraja, kalau tahu awak muaja. Tapi naniko tidak, kok dikecian bodoh di tujuan tidak namuh. Kok dikecian jadi mendikuti tidak lebih sado. Itu namanya kare kapalo. Maraso awak paling bana, walaupun baca Quran awak indak batu, tapi awak maraso aden salah aden sin apa mah. Jadi ndak namu dinasihati. Bacaan kita salah, kemudian solat kita parangai awak ndak rancak dinasihati ndak namu. Dikaritik ndak namu, walaupun awak salah. Itu namanya kare kapalo dan termasuk orang yang sombong. Jadi orang-orang yang tidak menerima kebenaran Bapak Ibu Saudara, itu tidak mendapatkan hidayah. Kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Karena masukan orang, kritikan yang membangun, tidak menerima. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, awak kan kesalahan awak kan tak tahu loh. Kecil orang awak mengecian tungau. Dia tahu tungau Bapak Ibu Saudara. Tungau di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata indak nampak. Kesalahan orang walaupun paling ketek nampak. Kesalahan awak walaupun gadang indak nampak. Jadi kritikan-kritikan orang, masukan-masukan orang itu adalah agar kita lebih baik. Agar lebih baik. Tapi walaupun kritik itu boleh, kalaupun memberi nasihat,
jangan dikelayak ramai. Walaupun bana tapi sama dengan menghina. Ada salah panggil. Ini salah, ini salah. Itu namanya kritik yang membangun. Tapi sebagian awak kan tak mau itu doh. Ketika rami orang awak namanya mengkritik rami, tapi surang-surang awak padian berarti namanya itu tak kritik membangun, tapi mohon maaf itu namanya memalukan orang. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian nanti dampak dari orang sombong ini adalah akan dijauhi oleh manusia. Siapa yang akan mau berteman dengan orang sombong, Pak Ibu Saudara? Awak bakawan jonyo, awaknya hinanya, awaknya cacinya, orang nak kana mau bakawan no. Agunonyo bakawan awak dihina, kok pakaian awak lah, kok rupa awaknya kecen buruk lah, kok rasaki awak, kok jadi orang bansik saya dari pokoknya nak kasih roge nama kasambar apa namanya bakawan dengan orang sombong. Jadi orang sombong ini Bapak Ibu Saudara akan dijauhi oleh manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita sombong. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sombong ini Bapak Ibu Saudara, amal ibadahnya termasuk apa namanya? Dia akan termasuk teman-teman dari iblis. Jadi nanti kalau di neraka Bapak Ibu Saudara, orang-orang sombong, para pendosa dan lain sebagainya, termasuk itu dia juga tempatnya itu adalah di neraka bersama iblis. Karena Nabi memberikan penjelasan seperti kita sebutkan tadi itu, bahwa orang yang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun sombongnya sebesar biji sawi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita berpuasa tapi masih sombong, ya, amal ibadah puasa kita ini Bapak Ibu Saudara tidak menyebabkan kita lagi masuk surga. Maka tidak heran juga Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan awi. Sama dengan bakarajo, pane iyo karinge kedua, pane iyo gaji tidak dapat. Bukan malah gaji yang dapat, tapi malah tekor. Awak menyangka dengan puasa tadi dapat pahala dan masuk sarugo, tapi bukan sarugo yang dapat, tapi malah masuk neraka. Kenapa? Salah satunya adalah sombong. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan hadirnya puasa ini hendaknya menghilangkan semua kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Contoh sederhana begini Pak Ibu. Sekayu apapun umat Islam lebih bisa mendiskon waktu berbuka puasa Pak Ibu. Misal begini, waktu berbuka misalnya jam 18:38. Iko de orang kayo bisa nak jam hampir senyo berbuka diskon. Jadi sepi tidak bisa. Orang bansing, orang kayo, pejabat, rakyat badarai nan bawa kartu berbuka yang sama. Berbeda dengan tahanan, mohon maaf ya. Kalau orang kayu dari 20 ada diskon kan seperti ada diskon ikut dan sebagainya. Kalau orang bansik dari 5 tahun bisa 10 tahun. Mohon maaf Pak Ibu ya. Ini menunjukkan Pak Ibu Saudara di mata Allah, di sisi Allah maksudnya, bahwa orang kayu, orang bansik itu sama dalam segi ibadah. Inna akramakum innallahi atqakum. Manusia yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah manusia yang bertakwa. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.